Anak-anak dan para sahabat yang saya kasihi, saya ucapkan satu salam saja. Salam bahagia. Kalau Bapak Kandep cakep karena pantun, Romo Eman memang cakep tanpa pantun. Terus jawabannya apa? Cantik. Artinya kata-katanya cantik, no? Tapi kalau kamu kecantol karena Pak Kandep menyampaikan pantun yang kamu bilang cakep, sebenarnya bagi saya Pak Kandep cakep bukan karena pantun, tapi karena memang aslinya Pak Kandep itu cakep. Jadi besok-besok tanpa pantun pun Pak Kandep tetap cakep. Yang saya kasihi Pak Kandep, juga teman-teman dari Pramuka, Pak Lurah, teman-teman dari FKUB, juga bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak yang saya kasihi. Romo hanya mau mengatakan begini, dari apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia, Pak Bayu selaku Ketua Bidang Pembinaan Iman, dari Pramuka, dari Pak Kandep, kesimpulannya begini, mumpung masih kecil, bermimpilah. Bermimpi artinya seorang visioner. Visioner itu tidak cukup, karena yang dibutuhkan adalah misioner. Anda bermimpi untuk melakukan apa yang Anda impikan. Karena kamu masih kecil, maka banyak-banyak bermimpilah, termasuk mimpi seperti Obama. Mimpi jadi presiden, akhirnya jadi kenyataan. Nah, sekarang ini yang kamu lakukan, yang kamu mimpikan itu dilakukan dalam tindakan untuk menginvestasi diri, membuat dirimu menjadi seorang pemimpin. Jadi kesimpulannya, tidak akan pernah menjadi pemimpin hebat tanpa dimulai dengan bermimpi. Bermimpinya bisa dengan pramuka, bisa dengan prakema. Karena pra selalu mengandung arti berada di depan. Bisa juga dengan prapaskah. Jadi kamu ini buat prakema karena kamu mau menjadi yang terdepan sebelum kema 1000 anak sekami di Palasari. Maka kamu beruntung menjadi anak misioner di Paroki Negara, karena kamu sudah lebih dahulu menikmati kemah sekami sebelum sampai di Palasari. Tetapi ini adalah mimpi paroki untuk kamu menjadi misioner-misioner yang kemudian kalau ikut kemah sekami di Palasari, kamu terdepan untuk menunjukkan bahwa kamu itu anak-anak yang tertib, sopan, dan santun. Maka harapan Romo, peserta kemah sekami dari Paroki Santo Petrus Negara menjadi yang terdepan dan terbaik karena kamu sudah buat prakemah sekami sekarang. Jangan sampai nanti sampai di Palasari yang belum buat prakemah sekami jadi pramuka. Pramuka itu kan orang yang terdepan. Nah, tadi pesannya sudah sangat banyak. Paling penting belajar, seorang pemimpin tidak akan bisa memimpin orang tanpa memimpin diri. Maka pesan Bapak Kandep tadi, bangun pribadi yang solid ke dalam, solider keluar. Ini bahasanya tinggi, tapi maksudnya kompak ke dalam dan peduli keluar. Kan Pak Bayu bilang tadi harus jadi peduli. Dan itu yang kamu latih di sini. Di dalam kelompok, di dalam rumah-rumah, rumah Petrus, rumah Paulus, rumah Martinus, pokoknya ada 10 macam rumah, itu kamu punya kelompok latih solid ke dalam. Supaya solider dalam satu kesatuan kemah, prakemah sekami. Jadi kamu dilatih. Dan latihan itu mulai dari kamu melepaskan diri dari kebergantungan pada orang tua. Maka selama 1 malam 2 hari, kamu lepas dari orang tua, kamu bersatu sebagai anak-anak. Tadi kamu sudah memulai dengan baik. Saya itu cemburu jadi orang tua yang waktu anak-anak tidak menikmati seperti ini. Jadi kamu tampak enjoy, senang, ngobrol, sampai-sampai penari tadi itu dikerumuni sama yang adik-adiknya. Lalu mereka wawancara lagi. Kakak tadi siapnya jam berapa? Lalu makan atau tidak? Wih, asik sekali.
Dan saya kemudian jadi yang berbahagia karena menjadi seorang pemimpin gembala yang dikerumuni oleh semut-semut ini tadi. Saya live-kan di FB, live-kan di TikTok, live-kan di IG. Apa yang mau ditampilkan? Kita bangga punya anak-anak ini. Karena kalau kita bicara Indonesia emas, tidak akan ada emas tanpa kita mempersiapkan generasi emas. Kalau kita bicara Jemberana emas, tidak akan pernah ada Jemberana emas tanpa kita mempersiapkan anak-anak jadi generasi emas. Karena emas murni tak akan pernah muncul kalau tidak diapikan, dibombardir. Seperti mereka ini dibakar dalam kepanasan, kan? Jadi kalau mau jadi emas murni, siap dibakar dalam kepanasan ini supaya kemurnian emasnya keluar. Nah, kalau anak-anak kita ajak untuk bermimpi jadi pemimpin, kita yang sudah jadi pemimpin ini bermimpi untuk apa? Nah, itulah kenapa saya ajak bapak-bapak di belakang itu untuk membuktikan kalau di sekolah kita ajar anak-anak Tutwuri Handayani Ingarso Sang Tulodo Ing Madia Mangunkarsa, kita buktikan itu dalam kenyataan. Kenapa kemudian ketika teman-teman panitia minta datangkan Pak Lurah, datangkan Pak Kandep, datangkan teman-teman Korcap dari Pramuka, datangkan tokoh agama dari FKUB, itu hanya mau menunjukkan bahwa anak-anak ini tidak akan pernah menjadi pemimpin yang hebat kalau mereka tidak lihat kita para pemimpin itu bersatu sekarang. Bersatu bukan dalam keseragaman, tapi bersatu dalam perbedaan. Maka anak-anak kamu lihat, yang di belakang itu bukan dari satu agama, bukan dari satu suku. Kami muncul dari macam-macam suku dan agama. Tapi yang mau kita jaga adalah kesatuan. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu. Karena tidak akan asik hidup kalau kita seragam dan sama. Keasikan terjadi kalau kita bersatu dalam perbedaan. Seperti gitar, keasikan bunyinya akan menarik kalau tali 1, 2, 3, sampai berapa itu Pak Pendeta Wayan? Tali gitar itu ada berapa? Soalnya dia sering saya lihat main gitar di FB. Ada berapa tali gitar? 6. 6 tali itu kalau satu kali berbunyi kedengarannya asik, tetapi mereka berbeda. Gitu juga hidup kita. Di Indonesia ada 6 tali gitar agama. Kalau bermain atau dimainkan bersama, baru kedengaran Indonesia seperti gitar yang asik. Kan gitu. Kata orang, Jemberana itu miniatur kerukunan. Kita mau buktikan bahwa memang Jemberana itu contoh kerukunan. Maka ketika kami buat kegiatan untuk anak-anak, kami datang semua tokoh agama dan tokoh pemerintah untuk menunjukkan inilah Jemberana, miniaturnya NKRI. Maka bapak-bapak tadi saya sudah uploadkan semua ke grup keuskupan, ke grup yang mencakup seluruh keuskupan Denpasar itu ada Bali dan NTB. Karena kegiatan ini nanti berpuncak di Palasari, yang melibatkan 24 paroki seperti ini sekeuskupan Denpasar, mulai dari Palasari, Singaraja sampai ke Bima Dompu, NTB. Jadi anak-anak ini nanti akan berkumpul dalam lingkup yang lebih luas. Yang kemarin kita rapat itu totalnya 1065 anak nanti yang akan hadir di Palasari. Dan Astungkara ini kita sudah ketemu Pak Bupati dan Pak Bupati berjanji akan hadir. Dan saya bilang Pak Bupati memang harus hadir karena Bapak itu Bapak untuk kami semua. Apalagi ada tamu dari provinsi lain. Kalau memang Bapak merasa Bapak dari anak-anak, jangan lupa catat acara itu harus ada. Bapak Bupati bilang siap, oke Romo, oke gas gitu. Oke gas, torang semua bahasa saudara. Oke gas gitu ya. Oke. Jadi itulah kenapa saya panggil wakil dari pemerintah ada, wakil dari tokoh agama ada, wakil dari tokoh masyarakat ada. Karena lagi-lagi gitar tidak akan kedengaran menarik kalau cuma punya tali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keenam tali ini harus dimainkan bersama. Apalagi kalau yang memainkan itu Pak Pendeta Suamba.
itu telinganya Pak Budi bisa apa? Bisa mengudara dan bisa jadi air liurnya meleleh mendengarnya. Kalau Pak Pendeta Suamba main gitar saja dan bapak-bapak meleleh, apalagi ibu-ibu meleleh dan meluluh. Jadi mari kita belajar bersama di sini anak-anak, karena bapak-bapak mencintaimu, makanya mereka datang. Umat mencintaimu, makanya buat kegiatan ini. Kakak-kakak panitia mencintaimu, makanya setia mendampingi kamu dan mengisi hari liburan, hari buruh ini dengan menjadi buru-buru untuk melayani kalian di sini. Kenapa? Kamu adalah emas di tangan Allah. Kalau dalam kitab suci kan Pak Pendeta kan, Yesus bilang apa? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, karena merekalah empunya kerajaan Allah. Jadi Bapak Kandep, Bapak-bapak teman Korcap dari Pramuka, Bapak Lurah, Bapak-bapak FKUB, ketika kamu datang menghargai anak ini, dan kerajaan Allah itu ada di tangan mereka, maka Tuhan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Bicara salam bahagia, kata Pak Budi dan Pak Suambe, tidak bisa kita bilang salam bahagia, salamnya bahagia, hati kita hancur dan diri kita tidak bahagia. Tapi kalau kita sudah berbahagia, artinya datang ke sini karena kerajaan Allah itu ada dalam diri anak-anak, kerajaan Allah selalu membahagiakan. Makanya kata Pak Kandep tadi, apakah kamu bahagia ada di sini? Semua jawab apa tadi? Bahagia. Kami orang tua kadang terpaksa bilang salam bahagia walaupun hati sedang hancur. Benar kan? Makanya saya setiap kali ketemu diajak buat salam bahagia, saya tanya dulu ke hati saya, bahagia nggak hati saya? Karena jangan sampai saya terpaksa ketemu Pak Lurah bilang salam bahagia, muka saya cemberut, hati saya hancur, muka saya seperti mayat. Apanya yang bahagia? Maka kata Pak Kandep, seperti kita memimpin orang harus bisa memimpin diri, demikian juga kalau kita mau membahagiakan orang, kita menemukan diri kita dulu bahagia. Semoga kita yang hadir di sini berbahagia, sehingga kita pulang dari sini kita berikan salam bahagia. Itu karena kita bahagia bersama anak-anak. Oke? Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Kami undang Bapak Kepala semua aja. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana, semua aja. Bapak Korcap, Bapak Lurah, Bapak Ketua Lingkungan Banjar Tengah, disaksikan oleh Allah yang Maha Kuasa dan disaksikan oleh para agama, tokoh pemerintah, pokoknya tokoh-tokoh yang ada ya. Kita secara resmi membuka prakemas kami Paroki Santo Petrus Negara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam Om Santi 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 Om. Kan tiga dong. Oke, karena itu mari kita bersama memukul. Mari semuanya maju. Ya. Mari kita sama-sama pegang saja bahu saya untuk menunjukkan kita pukul sama-sama. Oke. Salam bahagia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan sukseskan prakemas kami Paroki Santo Petrus Negara. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Mohon maaf untuk yang tidak berkenan dan jangan pernah jenuh datang ke tempat kami. Oke? Mari semua anak-anak berdiri. Yesus adalah idola kita. Dia mencinta kita semua. Mari gandeng tangan, payung langkah kita.
Jadilah